Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jagoan Santri. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah bernama lengkap Nu'man bin Thabit adalah ulama fiqih generasi paling awal yang merupakan pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah merupakan seorang tabi'in sebab pernah bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik dan beberapa sahabat peserta perang Badar. Beliau lahir di Kufah pada abad pertama Hijriyah dan meninggal di Baghdad pada abad kedua Hijriah. Abu Hanifah tidak hanya ahli di bidang fikih, tetapi juga ilmu tauhid. Salah satu gurunya ialah Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, ulama fikih kenamaan asal Kufah. Tentang ulama Abu Hanifah ini ada cerita yang sangat luar biasa yang menggunggahkan jiwa. Ketika beliau masih usia remaja, beliau pernah berdebat dengan seorang raja yang etis tentang tauhid keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mampu mengalahkan argumentasi atau pendapat dari raja yang etis itu. Sebelum kita lanjut, kami pintakan kepada teman-teman sahabat santri untuk membantu kami dalam mengembangkan dan menyebarkan channel dakwah ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Bagi sahabat santri yang membantu kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan yang saleh dan salehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bermanfaat kepada agama dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Syekh Nawawi menceritakan satu di antara kisah tersebut di dalam kitabnya yang bernama Fathul Majid. Syekh Nawawi pernah bercerita terkait kisah seorang pemeluk etis Dahriyah di zaman Syekh Hamad, gurunya Abu Hanifah. Ia telah berhasil membungkam ulama melalui satu pertanyaan perihal kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki tempat. Tetapi ia belum puas. Ia kembali menantang untuk memastikan bahwa para ulama sekitar benar-benar bertekuk lutut tidak mampu menjawab sekelumit pertanyaannya. Masih tersisakah seseorang di antara ulama kalian? Tanyanya menantang. Para menteri menjawab, iya ada, yaitu Syekh Hamad. Datanglah kalian kepadanya, mintalah dia untuk menghadapku, kata raja. Sang menteri pun mendatangi Syekh Hamad. Mereka meminta beliau untuk segera menghadap sang raja yang etis itu. Tetapi Syekh Hamad memahami duduk perkaranya, sehingga meminta waktu
senggang semalam. Beliau memahami betul bahwa ulama lainnya telah keok di hadapan sang raja. Pada harinya sebelum berangkat, ia menghadap Abu Hanifah, murid kesayangannya. Ketika itu usia Abu Hanifah sangat muda sekali. "Kenapa Anda kelihatan putus asa?" tanya Abu Hanifah ketika mendapati gurunya murung seakan menyimpan beban besar. "Bagaimana mungkin aku tidak berputus asa, sedangkan aku diminta menghadap Raja Etis yang para ulama telah bungkam oleh pertanyaan-pertanyaannya. Selain itu, aku mimpi tidak enak semalam," terang Syekh Hammad. "Apa itu?" tanya Abu Hanifah penasaran. "Aku melihat rumah yang luas dan penuh hiasan yang ditertanam di dalamnya pohon-pohon berbuah. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah babi dan memakan buah, daun dan dahannya hingga tak tersisa apapun kecuali ujung bawah batangnya. Tak lama dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi-babi itu." "Guruku," kata Abu Hanifah, "Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajariku ilmu takbir mimpi. Mimpimu ini baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka jika engkau izinkan saya menafsirkannya, saya sungguh akan melakukannya." "Tafsirkanlah mimpi itu, hai Nu'man," sahut Syekh Hammad tak sabar. Abu Hanifah pun mulai mengartikan mimpi gurunya. Rumah yang luas dan penuh hiasan adalah Islam. Pohon-pohon berbuah ialah para ulama. Ujung batang yang tersisa di situ adalah engkau. Babi adalah Raja Etis dan singa yang membunuhnya adalah saya. Maka berangkatlah engkau dengan membawa saya. Dengan begitu, berkat keistimewaan dan kemuliaanmu, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan raja itu." Syekh Hammad senang bukan main. Beliau pun mendatangi tempat perjanjiannya dengan para menteri. Mereka pun datang dan para hadirin berkumpul bersama Syekh Hammad. Sementara itu Abu Hanifah berada di bawahnya sambil mengangkat sepatunya dan sepatu gurunya. Sang raja pun juga tiba dan langsung menuju singgasana. "Mana ulama yang mampu menjawab pertanyaanku?" tantang raja. Suasana hening. Apalagi ulama lain, bahkan Syekh Hammad sendiri pun juga belum menjawab. "Apa-apaan ini? Bertanyalah. Akulah orang yang mampu akan menjawab pertanyaanmu." Abu Hanifah memancing sang raja mengeluarkan pertanyaan yang sudah membungkam para ulama tersebut. Begitu yakin akan bisa menjawab meskipun dirinya masih teramat sangat muda. "Siapa engkau, hai anak muda? Kau bermaksud berbicara denganku? Bagaimana dengan para sepuh yang berpangkat dan berbaju mewah itu? Bagaimana dengan para pembesar yang telah keok di depanku? Bagaimana mungkin engkau yang masih kecil dan hina ini mampu melakukannya?" kata raja dengan kasar. Allah tidak meletakkan kemuliaan
untuk para pembesar atau yang berbaju mewah, Allah meletakkannya untuk para ulama, jawab Abu Hanifah. Jadi engkau mau menjawab pertanyaan-pertanyaanku, tegas raja. Abu Hanifah mengangguk. Sedikit pun ia tak merasa gentar harus berdebat dengan raja. Di sisi lain, ia sangat yakin dengan mimpi gurunya sebelum berangkat, bahwa ialah pemenangnya nanti. Ia pun mulai terlibat perdebatan, tanya jawab sengit dengan sang raja. Apakah Allah itu ada? Kata raja. Iya, jawab Abu Hanifah. Di mana dia? Kata raja. Dia tidak memiliki tempat berdiam, jawab Abu Hanifah. Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat? Kata raja. Buktinya ada di badanmu sendiri, jawab Abu Hanifah. Apa itu? Kata raja. Apakah badanmu memiliki roh? Tanya Abu Hanifah. Iya, kata raja. Di mana rohmu? Apakah di kepala? Apakah di perut atau bahkan di kakimu? Tanya Abu Hanifah. Sang raja pun kebingungan. Ia tak bisa menjawab untuk kali pertama. Ia harus bungkam di hadapan anak muda. Tetapi Abu Hanifah belum puas dengan dalilnya. Beliau kemudian meminta segelas susu. Apakah susu ini memiliki lemak? Tanya Abu Hanifah. Iya, jawab sang raja. Di mana tempat lemaknya? Di atas atau di bawahnya? Tanya Abu Hanifah. Sebagaimana ruh tak dijumpai tempatnya, sebagaimana juga susu tak diketahui tempat lemaknya, Allah tidak memiliki tempat di alam semesta, kata Abu Hanifah. Lalu apa yang ada sebelum Allah dan sesudahnya? Tanya raja untuk kedua kalinya kepada Abu Hanifah. Tidak ada sesuatu apapun di depan maupun di belakangnya, jawab Abu Hanifah. Bagaimana mungkin tergambar di pikiranku sesuatu tak memiliki awal dan akhir, kata raja. Ini dalilnya juga ada di badanmu, terang Abu Hanifah. Apa itu? Tanya raja. Apa yang ada sebelum ibu jari dan sesudah jari kelingkingmu? Tanya Abu Hanifah. Tak ada apapun sebelum ibu jari dan sesudah kelingkingku, jawab raja. Maka seperti itulah Allah. Tak ada sesuatu di depan ataupun di belakangnya, sebelum maupun sesudahnya, jawab Abu Hanifah. Masih ada satu pertanyaan lagi, kata sang raja. Setelah dua pertanyaan berhasil, Abu Hanifah jawab. Akan saya jawab, kata Abu Hanifah, insya Allah. Apa pekerjaan Allah sekarang? Kata raja. Mendengar pertanyaan terakhir itu, Abu Hanifah tidak langsung menjawab. Engkau kebalik. Seharusnya yang menjawab itu ada di atas singgasana, dan yang bertanya berada di bawahnya. Saya akan menjawab seandainya kau bersedia turun, kata Abu Hanifah. Sang raja turun dari singgasana mengiyakan, dan Abu Hanifah ganti menduduki singgasana sang raja. Ketika beliau di atas mimbar, raja mengulang pertanyaan tadi. Ayo, apa pekerjaan Allah sekarang? Kata raja. Pekerjaan Allah sekarang ialah menjatuhkan kebatilan sepertimu dari atas ke bawah, dan Dia menaikkan orang yang benar sepertiku dari bawah ke atas. Sang raja diam tak berkutik. 3 pertanyaan yang diajukannya tak lagi membungkam lawan. Justru ia takluk di hadapan anak muda
di bawah singgasananya sendiri. Dengan demikian, mimpi Syekh Hamad benar. Melalui keistimewaan nalarnya itu, kelak Abu Hanifah dikenal sebagai imam mazhab paling rasional ketimbang para imam sesudahnya. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sudah kita menyaksikan cerita ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya, dapat mengambil intisari dari cerita yang telah kita dengarkan tadi. Terima kasih telah menonton. Kami pintakan kembali subscribe-nya, like dan share video ini ke teman-teman kalian, agar video ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.